Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diva Kaningrum, mahasiswa S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Di sini saya akan menjelaskan konsep SIA revenue cycle pada perusahaan saya, yaitu The Shop. Berikut adalah daftar isi yang akan saya bahas, yaitu yang pertama ada teori dan siklus pendapatan. Yang kedua ada pengendalian intern, yang ketiga ada formulir dokumen, dan yang terakhir ada flowchart. Untuk teori dan siklus pendapatan sendiri, yaitu pengertian revenue cycle atau siklus pendapatan adalah rangkaian aktivitas bisnis dan kegiatan pemrosesan informasi terkait yang terus berulang dengan menyediakan barang dan jasa kepada para pelanggan dan menagih kas sebagai pembayaran dari penjualan-penjualan tersebut. Tujuan utama revenue cycle atau siklus pendapatan adalah untuk menyediakan produk yang tepat di tempat dan waktu yang tepat dengan harga yang sesuai. Yang selanjutnya yaitu narasi siklus pendapatan. Yang pertama, bagian penerimaan pesanan menerima pesanan dari konsumen dan diterima oleh bagian gudang. Yang kedua, bagian pesanan mengecek apakah barang tersedia atau tidak kepada bagian penyimpanan. Yang ketiga, bagian penyimpanan memberikan jawaban atas ketersediaan barang atau tidak kepada bagian pesanan. Yang keempat, bagian penyimpanan menjawab kode bagian pesanan diteruskan kepada konsumen ada atau tidaknya barang lalu dibuat PO. Yang kelima, bagian pesanan membuat PO kemudian disetujui oleh konsumen lalu otorisasi manajer penjualan melakukan COD. Yang keenam, bagian packing menyiapkan pesanan kemudian bagian pesanan membuat nota bayar. Yang ketujuh, nota bayar tersebut diteruskan kepada bagian ekspedisi untuk dipersiapkan pengiriman pesanan kepada konsumen. Yang kedelapan, bagian akuntansi membuat dokumen LPB berdasarkan nota bayar. Dibuat minimal 2 lembar asli dan salinan. Yang kesembilan, LPB diserahkan kepada konsumen beserta barangnya. Lembar asli untuk konsumen dan salinan untuk perusahaan. Yang terakhir, konsumen membayar lunas. Yang kedua yaitu pengendalian intern. Dalam pengendalian intern ada beberapa bagian. Yang pertama ada pemisahan fungsi. Divisi penerimaan pesanan, yaitu bagian yang berfungsi untuk menerima pesanan dari konsumen. Yang kedua, divisi gudang, bagian yang berfungsi untuk menyimpan dan memeriksa ketersediaan barang di gudang. Yang ketiga ada divisi produksi, yaitu bagian yang berfungsi untuk memproduksi atau restock barang. Yang keempat, divisi penjualan, yaitu bagian yang berdiri di garda terdepan pada transaksi jual beli barang. Yang kelima, divisi packing, atau bagian yang bertugas dalam pengemasan barang yang siap untuk dikirim agar terlihat rapi dan menjamin barang aman. Yang keenam, ada divisi ekspedisi, yaitu bagian yang bertugas mengirimkan barang pesanan yang sudah siap dikirimkan kepada konsumen. Yang terakhir ada divisi HRD, bagian yang bertugas memberikan pelatihan ataupun pengembangan kepada karyawan. Bagian pengendalian intern yang selanjutnya yaitu ada SDM. Jika perusahaan memiliki karyawan yang kompeten dan jujur, unsur pengendalian yang lain dapat dikurangi sampai batas minimum. Dan perusahaan tetap mampu menghasilkan pertanggungjawaban keuangan yang dapat diandalkan. Karyawan yang jujur dan ahli dalam bidang yang menjadi tanggung jawabnya akan dapat melaksanakan pekerjaannya dengan efektif dan efisien. Bagian yang selanjutnya yaitu ada transaksi. Pencatatan di bidang akuntansi, pencatatan transaksi, penerimaan dan pengeluaran, berapa output yang dihasilkan dan berapa biaya yang dikeluarkan. Yang selanjutnya yaitu ada perbandingan. Perbandingan jumlah karyawan meningkat, otomatis biaya gaji meningkat. Perbandingan laba bulan ini dan bulan sebelumnya yaitu dipengaruhi perbedaan nilai mata uang. Bagian terakhir yang ada pada pengendalian intern yaitu otorisasi. Yang pertama, penerimaan order dari pembeli diotorisasi oleh fungsi penerimaan pesanan dan fungsi penjualan dengan menggunakan formulir surat order pengiriman. Transaksi penjualan dimulai dengan diterimanya order dari pembeli. Yang kedua, pengecekan ketersediaan pesanan barang pada gudang diotorisasikan oleh fungsi pergudangan dengan membuat kartu pengambilan barang.
Yang ketiga, pengiriman barang kepada pelanggan diotorisasikan oleh fungsi ekspedisi atau pengiriman dengan cara menandatangani dan membubuhkan cap sudah kirim pada surat order. Yang keempat, penetapan harga jual, syarat pengangkutan barang, dan potongan penjualan berada di tangan Direktur Pemasaran dengan penerbitan surat keputusan mengenai hal tersebut. Yang kelima, pencatatan ke dalam catatan akuntansi harus dilakukan oleh karyawan yang diberi wewenang untuk itu, yaitu bagian akuntansi. Yang terakhir, pencatatan dalam catatan akuntansi harus didasarkan atas dokumen sumber yang dilempari dengan dokumen pendukung yang lengkap. Yang ketiga itu dokumen formulir. Dokumen formulir yang ada pada perusahaan saya sendiri yaitu berisi yang pertama dokumen permintaan pembelian, yang kedua laporan atau daftar pemasok, yang ketiga daftar harga barang, yang keempat purchase order, yang kelima laporan penerimaan barang, yang keenam faktur pembelian, yang ketujuh laporan penerimaan barang, yang kedelapan dokumen permintaan pembelian, yang kesembilan dokumen order pesanan, yang terakhir dokumen pengiriman pesanan. Yang keempat atau yang terakhir yaitu flowchart. Pada bagian penjualan, yaitu pelanggan melakukan pemesanan lalu melakukan PO. Pada bagian kasir memberikan surat pesanan lalu memberikan nota bayar, kemudian pembayaran melalui transfer. Pada bagian gudang, yaitu mempersiapkan pesanan lalu mengecek data persediaan, selanjutnya membuat surat jalan serta melakukan proses pengiriman. Lalu pada bagian pimpinan, pemimpin menerima laporan penjualan. Itulah penjelasan dari saya tentang konsepsi revenue cycle pada perusahaan saya. Mohon maaf bila ada salah kata atau salah pengetikan pada saat saya membuat video. Sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.